kan Kak Diva itu pasti punya teman, punya keluarga yang beda pendapat atau beda pilihan lah. Benar. Nah, itu tanggapan Kak Diva tuh tentang hal itu tuh gimana sih Kak? Pastinya seru. Hai teman-teman yang sering berdebat. Gimana sih Kak kalau misalkan nih nanti nih Kak Diva tahu pilihan yang Kak Diva pilih tuh kalah gitu. Kalau bicara sedih, Kualitas pemilu tuh ada di tangan siapa sih Kak? bicara kualitas pemilu ya, tentu Contoh konkret kita sebagai mahasiswa itu apa sih untuk dapat memberikan kayak literasi yang baik kepada publik atau masyarakat? pertama Halo teman pemilih, kembali lagi di kanal YouTube KPU RI. Nah, jadi ada yang berbeda nih dari penayangan podcast kali ini. Karena podcast kali ini adalah edisi spesial pemilih muda, maka kita berdua ambil alih podcast KPU RI kali ini. wah asik betul itu Kak. Jadi saya Faradiah Sanandani Putri dari Universitas Trisakti dan Kak siapa? Dan Kak Muhammad Dipamujat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, jadi kita pengen ngobrolin seputar pemilu kemarin ya Kak. Oke, kita ambil alih dulu podcastnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada KPU RI karena memberikan anak-anak muda kesempatan untuk berbicara di kanal YouTube ini. Oke, Kak Diva gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik Kak. Oke, Kak Diva tuh dari kampus mana sih? Jurusan apa sama sekarang udah semester berapa Kak? Kebetulan tadi kalau kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saya berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, nah semester berapa Kak sekarang? Semesternya semester 7. Lagi skripsian dong ya? Lagi skripsian. Lu sibuk banget dong. Dibilang sibuk enggak, justru karena sibuknya cuma skripsi doang, jadi nyari-nyari kesibukan yang lain juga kadang. Oke, berarti nggak ada kesibukan lain sekalian Nggak ada ngerjain kesibukan skripsi ya, Kak? lain. Oke. Nah, aku mau nanya-nanya seputar pemilu kemarin boleh ya Kak ya? Boleh banget. Jadi kan pemilu 14 Februari kemarin nih, itu pemilu yang keberapa buat Kak Diva? Kebetulan ini edisi spesial bagi KPU dan ini juga edisi spesial buat saya karena Perdana ini ya? perdana pertama kali saya untuk melakukan pemilu. Gimana tuh Kak rasanya? Pasti feelnya beda banget kan ya? Beda banget karena biasanya pas masih kecil cuman dengar orang tua ngomongin ini calon ini dan sekarang kita juga dituntut untuk milih gitu. Jadi ikut-ikutan juga tuh sama diskusi keluarga terkait presiden mana, ya kan DPR mana, legislatifnya siapa dan itu jadi yang beda di pemilu hari ini gitu. Betul. Nah, kemarin kan Kak, pemilu kemarin itu separuh pemilihnya tuh anak muda ya Kak. Menurut Kak Diva sendiri ini seberapa pentingnya sih peran pemuda atau apalagi mahasiswa nih dalam pemilihan pemilu atau kualitas pemilu pada tahun kali ini? Tentu ini menjadi sangat penting. Angka menurut data yang saya baca itu ada 65%. Maka dari 65% ini adalah hasil penentuan itu berada di tangan kita sebagai pemuda. Lantas kita bertanya, bagaimana pemuda hari ini dalam konses politik hari ini? Saya melihat bahwa pemuda dan mahasiswa itu sangat memiliki peran-peran yang sangat penting. Ya kan? Yang karena awal tadi saya bilang gitu bahwa hari ini 65%. Jadi penentuan akhirnya ada di anak muda. Jadi sangat-sangat penting Kak bagi pemuda dan juga mahasiswa terutama. Berarti urgentivitasnya tuh penting banget ya? Sangat penting. Maka ya kita sebagai pemilih harus nyoblos gitu intinya. Gak boleh golput tuh Kak? Gak boleh golput. Nah kan kita nih Gen Z ya Kak, atau ya istilahnya digital native lah. Nah Kak Diva sendiri ini kayak memanfaatkan teknologi informasi nggak sih Kak? Kayak nyari tahu deh gimana penyelenggaraannya, gimana birokrasinya atau yang kayak gitu. Mungkin karena era sekarang udah jauh dan juga Gen Z ini tidak lekat dari smartphone-nya, tentu tanpa kita mencari pun itu akan datang sendirinya. Jadi informasi-informasi tersebut pasti akan berdatangan secara tidak langsung. Dan itu yang menjadi saya tanpa mencari pun harusnya sudah tahu terkait kepemiluan hari ini. Kayak gitu. Dan tentunya apa yang ada juga harus diseleksi tapinya. Mungkin itu dulu Kak. Betul. Nah Kak Diva sendiri nih pernah nggak sih Kak kayak nyari tahu tentang peserta pemilunya juga dari sosial media kayak gitu? Gimana sih kayak netizen kayak gitu? Jadi yang bikin Kak Diva tuh punya perspektif lain dari yang lainnya gitu Kak? Menurutku pemilu hari ini tuh makin sangat seru.
Kenapa? Pertama, media ini begitu masif. Oke. Ya kan? Jadi apapun yang ditayangkan di media sosial terkait pemilu itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dan tentunya pemuda yang hari ini juga yang tadi Kakak bilang Gen Z yang tidak lepas dari smartphone ya. Iya. Tentunya itu 24 jam mungkin bisa membahas terkait pemilu hari ini. Nah, kalau saya sendiri sih ya kan karena memang media sosial juga bisa menjadi hoax ya, banyak hoax gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang memang saya lakukan untuk melihat. Jadi saya nggak mau cuman dari sekedar TikTok misalkan, Iya, betul. ya kan. Terus juga nggak cuman dari Twitter ataupun Facebook, tapi saya juga mencari tahu lebih detail terkait apa yang menjadi visi misi calon, terus juga apa yang menjadi program unggulan dari si calon, track record dan lain-lain. Mungkin itu sih Kak. Oke, nah Kak kan pas pemilihan kemarin nih, untuk menentukan Kakak tuh kayak apa ya, kayak mencari rekam jejak nggak sih Kak dari peserta pemilu kemarin? Jadi kayak Kakak tuh menentukan dari rekam jejaknya peserta pemilu kemarin. Pastinya kita kalau aku pribadi mencari rekam jejak dari seluruh calon ya, baik itu dari presiden, legislatif dan juga eksekutif. Dan itu harus benar-benar detail gitu. Oke, thank you segitu dulu sih Kak, karena jangan kemana-mana, kita break dulu tetap di kanal YouTube KPU RI. Nah, oke Kak Diva, berarti aku boleh nanya-nanya nih seputar pemilu kemarin. Pasti boleh dong, karena masih anget-angetnya juga kan. Nah, pemilu 14 Februari kemarin nih Kak Diva, itu pemilu yang keberapa buat Kak Diva? Kebetulan itu pemilu yang paling mengesankan juga. Selain edisi pemilih muda hari ini yang spesial, itu juga spesial buat saya. Karena kenapa? Saya perdana untuk melakukan pemilu. Perdana ya Kak, berarti pertama kali. Pertama kali. Itu gimana Kak? Perasaannya apa sih yang Kak Diva rasain tuh pas milih pertama kali? Sejujurnya agak sedikit takut, tapi juga agak sedikit senang. Kenapa? Takutnya karena saya udah mulai terlibat dalam grup-grup keluarga. Ya kan, jadi kan kalau di keluarga tuh sering ngomongin masalah calon kan. Kalau dulu kan pemilu sebelumnya saya belum ikut terlibat karena cuma ngelihat oh ibu milih ini, bapak milih ini. Nah sekarang anaknya juga punya pilihan, jadi makin seru tuh di grup keluarga gitu. Oke Kak Diva, nih kan pemilu kemarin ini rata-rata anak muda ya Kak? Benar. Nah menurut Kak Diva sendiri seberapa penting sih Kak peran anak muda apalagi mahasiswa kayak kita untuk menentukan pemilihan atau kualitas dalam pemilu kemarin ini Kak? Pemuda hari ini kan menjadi titik kunci ya, karena memang sebesar 65% itu berasal dari pemuda, terutama Gen Z dan juga milenial ya kan. Maka ini menjadi sangat penting gitu terkait bagaimana hari ini peran pemuda dalam pemilu ini adalah menentukan masa depan bangsa mau seperti apa. Maka bagi saya ini urgensinya sangat penting bagi pemuda gitu tinggi Kak. Ya? Sangat tinggi Kak. Nah ngomong-ngomong tentang Gen Z nih Kak, kan kita juga termasuk generasi Z ya, yang termasuk digital native lah. Nah Kak Diva ini menggunakan teknologi informasi nggak sih Kak untuk mencari tahu penyelenggaraan pemilu atau peserta-peserta pemilunya? Tentunya karena kita Gen Z ya lagi-lagi ya, karena sangat melekat nih, mungkin juga di kantong saya juga ada handphone, di kakak juga pasti ada handphone, dan hampir semuanya itu menggunakan teknologi dari sekitaran kita. Jadi tanpa secara sadar dan secara tidak langsung sebenarnya informasi yang mencari kita, bukan kita yang mencari informasi. Jadi informasi yang banyak ini pasti melewati Gen Z ini gitu Kak. Nah Kak Diva, ketika memilih kemarin Kak Diva itu menentukan peserta memilihnya itu dari rekam jejaknya nggak sih Kak, atau visi misi yang mereka buat atau mereka kasih gitu? Nah ini berhubungan dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi ketika memang informasi ini tersebar secara luas dan secara masif, tentu kita juga harus mewaspadai apa yang menjadi informasi tersebut. Iya betul. Ya kan, apakah informasi ini valid ataukah informasi ini hanya sekedar hoax. Nah ini karena sangat bahaya gitu untuk para pemuda ya kan, yang memang dekat dengan digitalisasi ini. Maka jika dibilang mencari tahu atau tidak, harus mencari jawabannya, bukan mencari atau tidak, karena kalau tidak itu sangat bahaya sekali. Maka saya katakan harus mencari informasi tersebut. Betul. Dan saya melakukan itu Kak. Oke, berarti Kak Diva juga pernah nggak sih untuk karena berubah perspektif nih, kayak karena Kak Diva kan menggunakan teknologi informasi nih, apalagi sosial media gitu. Kak Diva jadi ngambil perspektif dari netizen yang lain gitu. Jadi Kak Diva milih beda pilihan, itu Kak Diva pernah nggak sih Kak?
Saya sih lebih suka ngelihat komentar-komentar gitu ya. Oke, Kadang ini seru gitu karena ramai sekali gitu. Tandanya apa? Pertama, saya senang karena hari ini pemuda betul-betul ikut andil dalam kontestasi pemilu hari ini. Betul. Ya kan, tandanya secara tidak sadar walaupun terlepas dari dukungan A atau B atau C, tapi mereka melihat gitu loh hari ini dan mendengarkan informasinya. Jadi saya rasa itu sangat bagus juga gitu. Oke, segitu aja Kak Diva, nanti kita lanjut lagi. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube KPU RI. Teman pemilih yang baru bergabung, jangan kaget karena aku Faradia Sanandani Putri dari Universitas Trisakti lagi ngambil alih nih podcast KPU RI. Tapi aku nggak sendirian, aku di sini ditemenin bersama Diva dari UMJ. Promosi terus soalnya udah buka gelombang 1. Oke. Nah, Kak Diva, kita boleh lah lanjutin obrolan-obrolan tadi. Boleh banget. Tapi kali ini bukan ngobrolin tentang pemilu lagi nih, Kak. Waduh. Tentang esensi dari pemilu yang kemarin-kemarin ini, Kak. Oke. Tapi pengen tanya sih kalau misalkan kayak tentang perbedaan-perbedaan gitu, Kak. Oh, oke. Itu seru juga soalnya di media kan. Nih, kan Kak Diva itu pasti punya teman, punya keluarga yang beda pendapat atau beda pemilihannya, beda pilihan lah. Benar. Nah, itu tanggapan Kak Diva tuh tentang hal itu tuh gimana sih, Kak? Pastinya seru. Hai teman-teman yang sering berdebat dengan saya. Kebetulan saya sekarang ada di KPU RI. Jadi saya bocorin di sini. Jadi emang benar-benar seru, Kak. Gitu loh. Pertama, saya mau nongkrong dimanapun udah pasti ngomongin presiden. Benar. Mau saya ketemu teman saya di WC, Kak, itu pasti yang nanya, gimana semalam debat? Ya kan, jadi itu seru banget. Terus juga kalau sama keluarga juga sama, ramenya di grup keluarga. Oh gitu. Ya kan, kalau bapak saya kan masih suka main Facebook ya. Oke. Jadi nerusin berita tuh semua asal-asalan gitu. Dan serunya ibu saya juga nggak ngerti kan untungnya, tapi saya yang bilang, ibu milih ikutin anaknya aja. Gitu. Oh pasti tuh selalu ada perbedaan pendapat gitu ya, Kak ya. Pasti itu pasti. Tapi Kakak toleransi nggak kalau misalnya kayak ada yang ngatain Kakak karena Kakak milih ini gitu? Kalau saya sih seru sebenarnya ya, karena hakikat dari demokrasi itu sendiri kan semua orang berhak memilih, berpendapat ya kan, dan itu yang harus kita junjung tinggi gitu. Kalau saya sih dewasa gitu, karena raja di demokrasi itu ya rakyat gitu. Nah, Kak Diva, gimana sih Kak kalau misalkan nih nanti nih Kak Diva tahu pilihan yang Kak Diva pilih itu kalah gitu, paslon yang Kak Diva pilih itu kalah, itu gimana tuh Kak tanggapan Kakak? Kalau bicara sedih kita pasti sedih, tapi bicara tentang kontestasi pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tuh. Ya kan. Kalau saya tuh di kampus juga sering kan ikut kontestasi juga seru kan. Ya kan. Jadi kalau saya ngabisin kekalahan juga udah banyak, tapi insya Allah nanti akan ada kontestasi yang mau dimenangkan juga. Jadi kalau bicara pemilihan ketua BEM universitas, ya, jadi insya Allah ya, karena punya calon juga atau diri saya nanti jadi calon. Nah, jadi seperti biasa gitu, ketika pertandingan sepak bola pun juga ada yang kalah, ada yang menang, dan hari ini jika kalah ya belajar lagi, semangat lagi, dan jika menang jangan jumawa. Intinya kayak gitu aja. Oke. Nah, Kak Diva, menurut Kak Diva sendiri tuh sebagai mahasiswa, itu pemilihan yang ideal tuh kayak gimana sih Kak? Pemilu yang ideal? Oh, untuk bicara pemilu yang ideal ya tentunya karena kita di negara demokrasi, maka pemilu menjadi sistem khusus yang dilaksanakan gitu kan dalam negara demokrasi. Karena bicara demokrasi tentu rakyat merupakan kekuasaan tertinggi, ya kan. Jadi bicara pemilu mungkin yang saya soroti ada dua yang harus ideal. Yang pertama dari penyelenggara dan yang kedua pemilih. Ya kan. Jadi partisipasi masyarakat. Untuk penyelenggara ya dari asas pemilu kan ada luber jurdil ya kan, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dan juga dari partisipasi masyarakat tentunya harus juga pintar dalam melihat dan juga pandai dalam mendengar. Kenapa saya bilang seperti itu Kak? Saya sedikit belajar tentang sistem pemerintahan gitu ya, bahwa jangan sampai ketika negara kita demokrasi yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tapi rakyatnya tidak mengerti terkait siapa orangnya segala macam. Maka perlu ada literasi politik gitu. Jadi kalau dari sistem Polybius tuh bilang jangan sampai kita masuk ke
tahap mobokrasi di mana rakyatnya ini tidak mengerti tentang politik tapi menjadi acuan dalam keputusan politik gitu Kak kira-kira. Nah Kak Diva, ada nggak sih, kan nanti kan ada pemilihan pilkada nih di bulan November. Oh iya bentar lagi ya. Kita ada nggak seru. sih ada harapan-harapan dari Kak Diva sendiri untuk pemilihan di bulan November nanti? Yang pasti untuk penyelenggara harus tetap berdasarkan asasnya ya kan, dan juga ketentuannya, dan juga untuk masyarakatnya jangan sampai tidak netral ya kan, seperti tadi ketidakdewasaan ketika menerima yang menang atau yang kalah, terus juga tidak mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai paslon ya kan. Hal-hal itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi harapannya menuju pemilu yang menggembirakan, kira-kira seperti itu. Oke Kak Diva, segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku tadi tanyain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube KPU RI. Halo teman pemilih yang baru bergabung, kembali lagi bersama saya Farah Dias Anandani Putri dari Universitas Trisakti dan Diva dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah sekarang nih sesi kita untuk ngejawab pertanyaan netizen-netizen yang tadi di Instagram nih Kak. Seru-seru. Siap nggak nih pertanyaan-pertanyaannya? Siap banget, soalnya kan netizen berperan aktif juga kemarin kan dalam pemilu. Betul. Oke, pertanyaan pertama, tapi dia nggak mau disebutin nih Kak namanya. Oh, nggak apa-apa. Apa ya? Katanya nanya gini, kualitas pemilu tuh ada di tangan siapa sih Kak? Oh, bicara kualitas pemilu ya, tentu bicara tentang kualitas pemilu harus semua sektor itu harus melakukan tugasnya dengan baik. Bukan hanya dari penyelenggara, tapi juga masyarakat. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, mungkin elemen dari pemilu kan ada partai politik ya kan, terus juga ada penyelenggara, bahkan pemerintahan dan juga masyarakat ya kan. Dan tentunya juga peran kita sebagai mahasiswa ya kan. Dari partai politik mungkin bisa ya kan, terkait salah satu fungsi partai politik juga untuk memberikan pendidikan politik kan kepada masyarakat. Ya kan. Nah, itu juga harus lebih masif gitu pendidikannya, bukan hanya sekedar kepentingan saja gitu kira-kira ya kan. Dan juga mungkin partai politik bisa menyiapkan kader-kader terbaik gitu loh untuk memimpin yang mengisi kursi-kursi yang dilaksanakan di pemilu, termasuk dari presiden, eksekutif dan juga legislatif gitu. Dan untuk masyarakat juga diminta untuk mencari informasi itu sebanyak-banyaknya. Dalam artian tidak asal dalam memilih gitu, harus juga melihat ya kan apa-apa aja yang dilihat dari sosok yang akan dipilih oleh mereka segala macam. Begitu juga dengan elemen-elemen pemerintahan yang lain. Dan yang penting juga itu juga dari mahasiswa ya. Bicara tentang mahasiswa sebagai agen perubahan, tentunya dalam mengawali pemilu ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting, ya kan. Pertama, mahasiswa yang diberikan anugerah ya kan, untuk diberikan pendidikan yang layak dibandingkan masyarakat yang lain, harus menjadi tangan panjang ya, tangan panjang kepada masyarakat untuk memberikan juga edukasi terkait apa yang menjadi politik hari ini. Terus yang kedua, saya juga kebetulan ikut organisasi Kak. Oh ya, organisasi ya, jadi ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan itu tingkat fakultas, dan kebetulan juga kami juga sering ada kajian-kajian diskusi terkait apa yang menjadi problematika kebangsaan. Terus yang kedua juga terkait kepemiluan juga kita bahas. Dan alhamdulillahnya kemarin kita mengadakan kegiatan pendidikan pencerahan politik tuh Kak. Oh ya, itu diselenggarain di mana tuh Kak? Itu diselenggarakan di kampus kita, dan kebetulan itu sampai nginep 3 hari. Jadi kita bicara tentang politik tuh seperti apa gitu ya kan, tujuan utama politik tuh sebagai the good life katanya. Betul. Dibahas juga di situ. Jadi ada pemurnian politik di situ, dan outputnya kita mencatat tinta sedikit gitu dari anak-anak untuk menulis terkait buku. Jadi kumpulan pendapat-pendapat teman-teman bagaimana hari ini dalam menghadapi situasi politik gitu. Berarti Kakak kemarin bikin buku nih Kak? Bikin buku dengan rekan-rekan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipo MJK. Oh iya, apa tuh Kak bukunya Kak? Namanya Empowerment Ikatan, Suara Generasi Emas dalam Politik. Oke, berarti dalamnya itu mengenai perpolitikan dan kemarin yang tentang argumen-argumen dari teman-teman Kakak dan rekan-rekan Kakak. Betul, jadi itu bicara tentang refleksi apa yang menjadi politik seharusnya, dan juga berisi tentang harapan-harapan anak muda terkait masa depan bangsa yang
tentunya diprosesi lewat pemilu hari ini gitu Kak. Nah, oke Kak Diva, ini pertanyaan bukan dari netizen tapi dari aku sendiri. Asik. Kalau ditanya sama Kak Farah saya selalu senang gitu. Oke. Nah, gini Kak, tadi Kak Diva kan sempat nyinggung kalau misalkan peran mahasiswa itu besar sekali kan ya untuk pemilu dan politik kali ini. Nah, menurut Kak Diva nih, contoh konkret kita sebagai mahasiswa itu apa sih untuk dapat memberikan kayak literasi yang baik kepada publik atau masyarakat? Karena menurut saya tuh masih banyaknya masyarakat yang gaptek lah, yang kayak kurang tahu tentang teknologi sehingga mereka juga menerima informasi-informasi yang masih kurang akurat ya kayak gitu Kak. Menurut Kakak tuh gimana sih Kak? Ini pertanyaannya menarik sekali ya, karena kita sama-sama mahasiswa ya. Jadi ini buat refleksi mahasiswa ke depan. Pertama, kita berkaca dulu dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian terhadap masyarakat. Nah, bentuk pengabdian ini bukan hanya sebagai bantuan sosial aja, tapi juga bantuan terkait bagaimana memberikan edukasi terkait apapun itu terhadap masyarakat. Tentunya dalam literasi politik juga hari ini, ya kan, kita menyelenggarakan pemilu ini 5 tahun sekali, ya kan. Tentunya persiapan-persiapan itu pasti panjang, ya kan. Dan ini pemilu ini menjadi sebagai acuan utama bagaimana arah bangsa ke depan. Maka ketika masyarakat yang harusnya ikut andil secara penuh, tentu kita juga harus memberikan edukasi terkait apa yang menjadi persoalan-persoalan terkait kepemiluan, ya kan, karena di bagian pelosok sana juga masih banyak kan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih kekurangan, ya kan, dalam memilah-milih informasi hoax, ya kan, terus juga mungkin bahkan ada yang lebih parah itu tidak punya teknologi tersebut gitu kan. Nah, kalau bicara tugas konkret apa yang menjadi mahasiswa pertama, mahasiswa ini gak boleh alergi dulu terhadap masyarakat. Ya kan, mahasiswa harus lebih sering turun ke masyarakat dalam agenda perpolitikan hari ini. Simple sederhananya bisa menjadikan mahasiswa dan juga masyarakat itu menghubungkan dengan KPU, ya kan. Karena KPU sendiri juga memiliki tugas untuk pendidikan terkait pemilih, ya kan. Nah, itu bisa menjadi jembatan gitu, mahasiswa yang punya pembina desa binaan mungkin di pelosok sana gitu, mengundang salah satu KPU setempat untuk di sana, itu juga bisa. Terus yang kedua dari mahasiswa itu sendiri gitu, ya kan, menjelaskan dan menjabarkan ada 3 calon misalkan hari ini, ya kan. Nah, itu dijelaskan sama mahasiswanya. Nah, asalkan mahasiswanya juga harus netral kayak gitu, tidak memihak. Jadi kita berikan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, terus juga mungkin karena kita juga zaman digital, ya kan, kita juga Gen Z gitu. Nah, informasi kita akan lebih tersebar cepat gitu ketika kita memainkan teknologi, ya kan. Jadi anak-anak muda, ya kan, salah satunya lewat podcast ini juga bisa memberikan edukasi gitu. Maka mahasiswa-mahasiswa di rumah sana masih banyak contoh-contoh orang yang bukan siapa-siapa, tapi hari ini juga mengisi ruang-ruang media sosial. Jangan sampai ruang media sosial itu diisi sama orang-orang yang hanya memberikan informasi hoax ataupun candaan-candaan tersebut. Tapi mahasiswa yang hari ini juga punya pikiran dan juga punya bakti terhadap masyarakat Indonesia juga perlu memainkan media sebagai alternatif solusi menggaungkan terkait generasi perubahan gitu kira-kira. Oke Kak Diva, segitu aja, dan thank you Kak Diva untuk jawaban-jawaban. Sama-sama, terima kasih juga Farah. Oke Kak, nih yang terakhir nih Kak, ada nggak sih harapan dari Kak Diva untuk nanti ke depannya, untuk bangsa Indonesia ini? Tentu harapan itu banyak. Kalau kata Insinyur Soekarno tuh, bercita-citalah setinggi langit sampai kamu jatuh berada di bintang-bintang. Begitu juga dengan harapan saya terkait negara ini menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan terutama. Tentu itu harapannya, dan lewat pemilu ini masyarakat, seluruh stakeholder yang tadi kita bahas di pertanyaan sebelumnya itu dapat berperan aktif sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kita menuju Indonesia yang lebih baik bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diva untuk podcast kali ini, dan terima kasih sama-sama buat waktunya. Terima kasih kembali juga kepada Farah. Oke, untuk teman memilih jangan lupa untuk selalu saksikan podcast KPU RI di kanal YouTube KPU RI. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Bye.